Di Israel, tanah adalah komoditas yang langka, air adalah sumber daya yang berharga, dan matahari adalah anugerah sekaligus tantangan. Tapi di tengah keterbatasan itu, ada sebuah cerita yang luar biasa tentang bagaimana inovasi bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Ini bukan sekadar tentang bertani, ini tentang menciptakan masa depan dari ketiadaan. Bayangkan sebuah gurun yang kering, tanahnya tandus, dan air hujan hampir tidak pernah turun. Itulah sebagian besar lanskap Israel. Namun, di tempat-tempat seperti inilah, para petani Israel justru menemukan cara untuk menumbuhkan tomat, mentimun, buah-buahan, bahkan bunga-bunga yang indah. Mereka melakukannya bukan dengan sihir, melainkan dengan kecerdasan, ketekunan, dan teknologi. Ini yang membuat Israel menjadi salah satu negara dengan terbaik dalam pertanian. Israel berkontribusi dalam memberi makan dunia mulai dari teknologi irigasi tetes, hingga pengembangan benih yang lebih kuat. Inovasi yang dihasilkan oleh Israel telah membantu mengatasi masalah kelaparan, terutama di negara-negara berkembang. Seiring dengan pertumbuhan populasi global dan berkurangnya sumber daya alam, Israel menciptakan solusi cerdas untuk pertanian yang lebih efisien. Pengembangan tanaman yang lebih tahan banting, pencarian sumber nutrisi alternatif, serta kemasan dan penyimpanan makanan yang lebih aman, sangat dibutuhkan. Tidak ada negara lain selain Israel yang telah memberikan begitu banyak terobosan di bidang pertanian. Sejak tahun 1950-an, rakyat Israel tidak hanya menemukan cara luar biasa untuk menghijaukan gurun, tetapi juga secara luas membagikan penemuan-penemuan mereka kepada dunia. Salah satu inovasi terbesar yang mengubah segalanya adalah irigasi tetes. Sebelum irigasi tetes, metode pengairan konvensional membuang banyak air. Air disiramkan ke seluruh ladang, menguap dengan cepat, dan banyak yang tidak sampai ke akar tanaman. Kemudian, seorang insinyur bernama Sincha Blas mengamati sebuah pohon di dekat pagar. Pohon itu tumbuh subur di bagian yang airnya menetes dari pipa yang bocor. Ia menyadari bahwa air yang diberikan langsung ke akar jauh lebih efisien. Dari pengamatan sederhana itu, lahirlah sebuah revolusi. Irigasi tetes bekerja dengan mengalirkan air dan nutrisi langsung ke zona akar tanaman melalui selang-selang kecil dengan lubang-lubang presisi. Air diberikan dalam jumlah yang sangat kecil, tapi terus-menerus. Hasilnya, penggunaan air bisa dihemat hingga 80%, dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal karena nutrisi tidak terbuang. Teknologi ini memungkinkan pertanian di lahan yang sangat kering, bahkan di gurun Negev, gurun yang luas di bagian selatan Israel. Israel telah merancang Griprokens, sebuah solusi sederhana dan terjangkau bagi petani di Afrika dan Asia, untuk menjaga kesegaran biji-bijian mereka hingga siap dipasarkan. Kantong besar ini yang diciptakan oleh konsultan teknologi pangan internasional, yang mampu menahan air dan udara dari luar. Saat ini kantong ini digunakan di sekitar 100 negara, termasuk di Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Selain itu, perusahaan Amais yang berbasis di Tel Aviv menawarkan solusi bagi petani di Afrika dan India, untuk mengeringkan biji-bijian seperti jagung yang rentan terhadap serangan jamur beracun, serta kerusakan akibat serangga dan hewan lainnya. Amais menyediakan unit pengeringan desinfeksi dan penyimpanan modular yang beroperasi dengan tenaga listrik atau energi surya. Unit ini dirancang untuk mencegah masuknya hama dan jamur. Perusahaan ini juga mengembangkan unit penyimpanan dingin, untuk berbagai jenis biji-bijian, serta perontok gandum dan jagung yang efisien yang dapat menghemat waktu. Pada tahun 2016 Amais meraih penghargaan dalam program Tantangan Besar Israel, yang berfokus pada peningkatan penanganan dan penyimpanan pasca panen serta mengurangi hingga 50% kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penanganan dan penyusutan. Ada juga perusahaan agritech yang memungkinkan petani untuk mengintegrasikan semua data pertanian mereka, sebagai stasiun cuaca dan sensor di lapangan dalam satu platform, yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Dengan demikian, petani dapat mengelola informasi mereka dengan lebih baik. Penelitian pertanian milik pemerintah Israel telah berhasil menciptakan berbagai jenis benih yang lebih bergizi, berproduksi tinggi dan tahanan terhadap kekeringan serta penyakit-penyakit. Ini mencakup varietas buah dan sayuran baru. Equinom adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan varietas benih yang kuat dan berprotein tinggi. Salah satu inovasi mereka adalah varietas wijen baru yang dipatenkan. Dalam pasar wijen global, wijen-wijen ini diperkirakan bernilai ratusan miliar dolar per tahun.
Biji wijen dari Equinom memiliki profil nutrisi yang lebih baik dan tahan pecah, sehingga dapat dipanen dengan mesin. Israel juga mengembangkan protein alternatif dalam upaya memenuhi kebutuhan akan sumber protein yang lebih murah, lebih sehat, berkelanjutan dan minim polusi. Perusahaan-perusahaan Israel sedang mengembangkan produk-produk inovatif berbasis serangga kacang-kacangan, serta daging nabati atau daging hasil kultur. Perusahaan Flying Spark memproduksi bubuk protein dan minyak tak jenuh yang berasal dari larva lalat buah, sementara perusahaan Hargol yang telah meraih banyak penghargaan, menghasilkan bubuk protein dari belalang budidaya inovasi. Ini tidak hanya menawarkan alternatif protein, tetapi juga menjawab tantangan keberlanjutan dalam industri makanan. Innovopro dan Chick mengembangkan konsentrat protein berbahan dasar kacang Arab yang merupakan pengganti daging vegan dengan rasa netral. Produk ini bebas alergen, gluten, dan bahan genetik rekayasa sehingga dapat digunakan dalam berbagai jenis makanan. Selain itu, perusahaan Amai Proteins merancang produk yang disebut protein termanis di dunia yang dirancang untuk menggantikan gula dalam makanan tanpa meningkatkan kadar gula darah atau insulin. Amai menggunakan desain protein berbasis komputasi awan yang dipadukan dengan proses fermentasi ragi untuk mencocokkan protein manis dengan kebutuhan pasar makanan mal. Sementara itu, pengganti daging berbasis kita kembali ke sistem irigasi tetes yang mendunia dan bahkan banyak negara yang meniru cara kerja ini. Perusahaan teknologi pertanian Israel seperti Kopes Satu Rasmana dan Sublan membantu pelanggan di seluruh dunia untuk menerapkan program irigasi tetes yang efisien, yang memungkinkan penggunaan air yang lebih sedikit sambil meningkatkan hasil panen. Inovasi dalam irigasi tetes terus berkembang. Pada Februari tahun 2019, seorang pejabat Israel menandatangani perjanjian kerjasama penelitian selama 3 tahun dengan Buer dan Universitas Ben-Gurion untuk penelitian tanah, pengembangan alat prediksi digital dan penerapan teknologi terkini dari Netafim untuk menetapkan praktik terbaik dalam penggunaan irigasi tetes sebagai sistem penyaluran akar yang tepat. Israel juga berhasil membuat solusi akalologik untuk ekspor hasil panen petani. Israel sangat kesulitan dalam mengekspor hasil panen mereka, karena berbagai peraturan pemerintah yang rumit dan sering berubah di negara tujuan. Peraturan ini mencakup rincian mengenai air, pupuk, pestisida, perlindungan tanaman, keselamatan, dan kondisi tenaga kerja. Tantangan ini menjadi lebih berat terutama bagi pertanian kecil, yang seringkali harus bergabung dalam koperasi besar untuk bisa menjual ke luar negeri. Karena itu, Israel menciptakan sistem akalogik, sistem manajemen pertanian, berbasis cloud dari Agricultural, untuk memberikan panduan peraturan yang terus diperbarui kepada petani, melalui satu dashboard. Jika pelanggan ingin menjual produk mereka di Walmart, Akalogik secara otomatis menerapkan peraturan yang relevan pada rencana penanaman. Dengan Akalogik semuanya dokumentasi, tersedia secara otomatis dan real-time dengan ketertelusuran penuh dari lapangan hingga pasar. Sistem ini kini telah digunakan oleh setengah dari petani di Israel. Uji coba pertama di luar negeri dilakukan di Angola bekerja sama dengan Bank Internasional, memungkinkan koperasi petani kecil mengekspor hasil panen mereka ke Eropa untuk pertama kalinya. Dan ini berhasil dilakukan oleh petani kecil. Israel kini juga mengembangkan inovasi Thalia untuk efisiensi air. Tidak semua solusi inovatif memerlukan teknologi tinggi. Thalia Water Technologies telah menciptakan baki plastik yang dapat digunakan kembali untuk menampung embun dari udara, sehingga mengurangi kebutuhan air bagi tanaman atau pohon hingga 50%. Baki persegi yang bergerigi ini dari plastik daur ulang non-PET dan plastik yang dapat didaur ulang, dilengkapi dengan filter UV dan aditif batu kapur. Baki ini mengelilingi setiap tanaman atau pohon dengan perubahan suhu pada malam hari. Embun terbentuk di kedua permukaan baki Thalia, yang kemudian menyalurkan embun dan kondensasi langsung ke akar tanaman. Jika hujan, baki ini dapat meningkatkan efek setiap mem air hingga 27 kali lipat. Ini menghasilkan teknologi yang murah dan sangat efisien dalam pertanian. Israel juga mengembangkan pertanian vertikal dan rumah kaca yang canggih. Di rumah kaca ini, lingkungan tumbuh dikendalikan sepenuhnya. Suhu, kelembaban, pencahayaan, dan kadar CO2 diatur secara otomatis untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi tanaman. Ini memungkinkan para petani untuk menanam sepanjang tahun, bahkan di tengah cuaca ekstrim. Beberapa rumah kaca bahkan menggunakan teknologi hidroponik atau aeroponik, di mana tanaman tumbuh tanpa tanah, hanya dengan air kaya nutrisi atau bahkan kabut nutrisi. Metode ini menghemat ruang, air, dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat.
Semua inovasi ini saling terhubung, menciptakan sebuah ekosistem pertanian yang sangat efisien. Ini memungkinkan Israel, sebuah negara yang ukurannya hanya sebesar Provinsi Riau, untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi salah satu eksportir produk pertanian terkemuka di dunia. Mereka mengekspor sayuran, buah-buahan, dan bunga ke Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya, semuanya dari tanah yang tandus dan air yang langka. Kisah pertanian Israel bukan hanya tentang teknologi canggih. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan bisa menjadi pendorong utama inovasi. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana kreativitas, ketekunan, dan investasi dalam ilmu pengetahuan dapat mengubah gurun menjadi ladang yang subur. Ini adalah inspirasi bagi setiap negara yang menghadapi tantangan ketersediaan lahan, air, atau iklim. Apakah pendapat kalian? Ceritakan di kolom komentar di bawah.